Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1641. Selamat mendengarkan. 3 penegak hukum di pusat benua suci melihat video dan tahu bahwa masalah hari ini telah diselesaikan. Jika keluarga Allen tidak dapat memberikan 10 juta dolar bintang untuk melunasi hutang, maka Allen Tavern akan menjadi milik Blackwater. Meskipun mereka tahu bahwa Blackwater itu jahat, apa yang dilakukan Blackwater sejalan dengan aturan. Mosi meminjam uang dan menandatangani kontraknya sendiri, dan menilainya berdasarkan kontraknya penampilannya pada saat itu, sepertinya dia tidak dalam bahaya. Kontrak ini seharusnya dilindungi secara resmi oleh pusat benua suci. Tidak ada masalah dengan kontrak dan videonya. Membayar adalah hal yang wajar untuk kembalikan utangnya, jadi kamu harus membayar kembali uangnya. Jika tidak, Anda hanya bisa menggadaikan kedai itu ke Blackwater. Bagaimanapun, pemilik kedai ini adalah Mosi Allen. Dia meminjam uang dan menandatangani kontraknya sendiri, jadi dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, kata penegak hukum. Terima kasih, tuanku, karena telah bersikap adil dan tegas, kata pemimpin Blackwater dengan senang hati. Keluarga Allen yang beranggotakan 3 orang langsung roboh ke tanah. Karena penegak hukum sudah mengatakan demikian, tidak ada ruang untuk negosiasi mengenai hal ini. Mereka tidak dapat memperoleh uang hari ini untuk membayar kembali hutang mereka ke Blackwater. Jadi, mereka pasti akan kehilangan kedai itu hari ini. Bahkan pemuda yang terlihat gila tadi berhenti bersikap impulsif. Dia bisa melakukan apa saja untuk melindungi kedai minumannya di depan orang-orang dari Blackwater. Tapi dia tidak berani melakukan hal yang sama di depan penegak hukum. Apalagi pemuda tersebut juga mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak berpihak pada Blackwater. Sebaliknya, mereka membantu keluarga Allen. Namun Blackwater punya bukti nyata, sehingga tidak bisa disangkal. Mark, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak ingin pergi. Kita telah tinggal di sini sejak kita lahir. Kedai adalah rumah kita. Jika kita pergi dari sini, kemana lagi kita bisa pergi? Wanita muda itu menangis. Wanita parubaya itu tidak dapat menahan tekanan lebih lama lagi, jadi dia terjatuh ke tanah dan pingsan. Dia, sang istri, juga bertanggung jawab atas suami melakukan hal semacam ini di belakang keluarga. Dia terlalu lemah, dan itulah sebabnya suaminya sangat tidak bermoral. Ibu, apa yang telah terjadi? Jangan menakutiku. Kakak beradik itu ingin membantu ibu mereka, tapi mereka juga tidak punya kekuatan apa-apa. Wanita parubaya itu terbaring di tanah sementara adik perempuannya meratap, dan sang kakak tetap diam. Semua penonton menunjukkan simpati. Sungguh sebuah tragedi memiliki ayah dan suami seperti ini. Namun, meskipun mereka bersimpati, tidak ada yang membela. Keluarga beranggotakan 3 orang. Penegak hukum sudah mengambil keputusan. Oleh karena itu, jika ingin menyelesaikan masalah keluarga, mereka harus keluarkan uang 10 juta dolar bintang untuk membayar kembali tunggakannya. Jika tidak, keluarga Allen akan kehilangan kedai minuman mereka. Siapapun yang dengan santainya bisa mengeluarkan 10 juta dolar bintang tidak akan bisa berdiri di sini dan menikmati pertunjukan. Pemimpin Blackwater mencibir di wajahnya. Dia telah melihat hal ini terjadi berkali-kali. Blackwater telah menghancurkan banyak keluarga, dan keluarga Allen hanyalah salah satunya. Inilah yang mereka lakukan untuk mencari nafkah. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menyajikan makanan di meja begitu banyak orang? Minggir jika kamu sudah selesai menangis. Tempat ini sekarang menjadi milik kita, dan kita ingin mengambil kembali properti kami. Ketiga penegak hukum itu tidak tahan lagi. Salah satu dari mereka berkata, cukup. Berhentilah terburu-buru. Berikan keluarga Allen 3 hari lagi untuk mengumpulkan uang. Jika mereka masih belum bisa datang setelah 3 hari, maka, kamu bisa meminta mereka untuk pindah. Tuanku, hari ini adalah tanggal jatuh tempo 1 bulan, dan bos mengatakan jika mereka tidak bisa membayarnya, kita harus mengambil paksa kedai itu. Jangan mempersulit kami, atau kita akan dihukum ketika kita kembali, kata pemimpin Blackwater dengan cepat. Kamu tahu betul apa yang telah dilakukan Blackwater selama ini. Jangan paksa aku untuk memperhatikan setiap gerakanmu. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1642. Tuanku, kami adalah perusahaan yang sah, dan kami tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan siapapun. Benarkah? Penegak hukum terkemuka melirik ke pihak lain. Tentu saja, pemimpin Blackwater menjawab dengan kurang percaya diri.
Bagaimana kalau kamu melakukan ini demi aku? Beri keluarga Allen 3 hari lagi untuk mempersiapkan. Tuanku, saya tidak bisa memutuskan masalah ini, saya harus melapor kepada bos. Kalau begitu cepatlah, kata penegak hukum dengan tidak sabar. Oke, tuanku, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera melapor ke bos. Blackwater berkeliaran di wilayah abu-abu sepanjang tahun sehingga mereka tentu saja takut kepada penegak hukum yang paling banyak. Mereka takut aparat penegak hukum akan menemukan keburukan mereka. Jika ya, maka semua yang mereka lakukan akan sia-sia. Kata-kata penegak hukum memberi sedikit harapan kepada saudara-saudaranya. Sang ibu tidak dapat lagi menerima pukulan itu dan pingsan. Jika mereka diusir malam ini, mereka tidak akan punya tempat tinggal malam ini. Jadi mereka hanya bisa tidur di jalan. 3 hari masih terlalu singkat. Mereka tidak dapat mengumpulkan 10 juta dolar bintang waktu yang begitu singkat. Setidaknya mereka punya waktu untuk mencari tempat tinggal. David menyaksikan semua ini. Pusat benua suci memang merupakan tempat paling makmur di kerajaan bintang. Ini memfasilitasi volume transaksi yang begitu besar setiap hari dengan begitu banyak populasi. Meski demikian, pengelolaannya masih baik. David sangat terkejut dengan para penegak hukum ini. Mereka tidak memihak Blackwater yang kaya dan berkuasa, melainkan mereka memihak warga sipil yang berjuang di bawah. Ini sangat jarang terjadi. Namun, dia tidak mengetahui apakah semua penegak hukum seperti itu atau hanya sedikit dari mereka yang memiliki rasa keadilan yang kuat. Jika semua penegak hukum seperti ini, David pun harus mengagumi penanggung jawab dari tempat ini. Memang ada sesuatu yang unik yang patut dipelajari bagi seluruh umat manusia. Pemimpin Blackwater melaporkan situasi di sini kepada bosnya. David keluar dari kerumunan dan berjalan langsung ke keluarga Allen. Kemudian, dia membungkuk dan menatap wanita parubaya yang tidak sadarkan diri itu. Kedua bersaudara itu menatap kosong ke arah pemuda yang tiba-tiba muncul, tapi mereka tidak bereaksi untuk beberapa saat. Ketika mereka sadar kembali dan berkeliling untuk bertanya, David berbicara terlebih dahulu, melihat warna merah ibumu, yang kemudian mengarah ke terkejut. Jika dia tidak ditangani tepat waktu, dia mungkin menghadapi konsekuensi serius. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kakak beradik itu tiba-tiba panik. Tuan pasti punya solusinya kan? Tolong selamatkan ibuku. Sang adik segera berlutut di depan David dan mulai bersujud. Dengan kasar, dahinya menyentuh tanah, menimbulkan suara ketukan yang keras. Dengan lambaian tangan David, suatu kekuatan menghentikannya untuk bersujud. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan ibumu tapi jangan lakukan ini lagi. Itu akan menghalangi saya. Oke, jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan menghalangimu lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah mundur dan menatap David dan ibunya. Tuan, pemuda itu juga ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh David. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, kamu juga harus menjauh. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1643. Ya Tuan, pemuda itu pun menyingkir dan berdiri bersama adiknya. Kedua bersaudara itu memandang pria di depan mereka. Mereka kira-kira seumuran dengannya tetapi ketika dia berbicara, suaranya terdengar begitu banyak otoritas. Kemunculan David pun menggugah rasa penasaran semua orang. Kerumunan penonton, 3 penegak hukum, dan puluhan orang dari Blackwater semua memandang David dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu dari mana asal anak muda ini. David tidak mempedulikan yang lain dan mulai merawat wanita parubaya. Pengobatan tradisional kuno miliknya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Oleh karena itu, masalah kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Dia menepuk jantung wanita parubaya itu beberapa kali untuk membuka sumbatan pembuluh darah di jantung. Wanita parubaya itu kemudian langsung memuntahkan seteguk darah. Saudara-saudaranya terkejut. Sang kakak masih bisa mengendalikan diri. Namun sang adik berteriak. Penonton lainnya juga berkeringat. Setelah muntah darah, wanita parubaya itu terbangun. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat saudara-saudaranya menatap dia dengan gugup, dia berteriak, Magus, Mari. Magus dan Mari yang dipanggil oleh wanita parubaya itu adalah Magus dan Marigold Allen, anak yang dia dan Mosi lahirkan. Mama, apakah kamu baik-baik saja? Saya sangat senang. Marigold bergegas maju untuk membantu wanita parubaya itu berdiri. Magus juga melangkah maju untuk membantu. Bersama-sama, keduanya berhasil mengangkat ibu mereka dari tanah. Saat ini, David sudah mundur. Ibu mereka baik-baik saja.
tapi Magus dan Marigold masih menderita. Para penonton memandang David dengan mata berapi-api. Pemuda di depan mereka adalah seorang dokter ajaib. Dia hanya menepuk wanita itu 2 kali dan dia terselamatkan. Orang-orang ini juga menderita penyakit dan ketidaknyamanan tertentu yang tidak dapat disebutkan. Karena itu, mereka semua ingin David memeriksa mereka. Ketiga penegak hukum dan orang-orang dari Blackwater memandang David dengan pandangan terkejutan di mata mereka. Pria ini masih sangat muda, namun ia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Seseorang dapat menyinggung siapapun di Star Kingdom tetapi tidak bagi dokter yang terampil. Ini karena seseorang mungkin membutuhkannya kapan saja. Anda adalah dokter ajaib. Maafkan kekasaran kami, pemimpin penegak hukum berkata dengan sopan. Temanku, kamu terlalu sopan. Saya hanya mengetahui beberapa keterampilan medis, jadi saya tidak berani dipanggil seorang dokter ajaib, jawab David dengan sopan. Ketiga penegak hukum tersebut memberikan kesan yang luar biasa kepada David setelah mereka mencoba membantu yang lemah. Dia tidak akan memiliki sedikit pun kesombongan dan rasa tidak hormat terhadap orang-orang seperti itu. Dokter, saya mengidap penyakit rahasia yang muncul bertahun-tahun yang lalu. Saya sudah melihat banyak dokter tapi tidak bisa disembuhkan. Bisakah kamu membantuku melihatnya? Seorang parubaya teriak pria di antara kerumunan itu. Kata-katanya telah menciptakan kekacauan. Dokter, saya juga merasa agak tidak enak badan selama beberapa hari terakhir. Tolong bantu saya, dokter, saya tidak bisa makan atau tidur nyenyak akhir-akhir ini. Tolong bantu saya mencari tahu apa itu salah dengan tubuhku. Aku tidak ingin mati secepat ini. David dapat mendengar suara-suara yang tak terhitung jumlahnya yang memintanya untuk memeriksanya. David terdiam beberapa saat. Dia menoleh, kecuali pria parubaya yang memiliki kondisi medis tersembunyi. Sisanya hanya memiliki penyakit sepele yang dapat diatasi di klinik manapun. Oke, semuanya, berhentilah membuat masalah bagi dokter. Temukan saja klinik untuk melihat penyakit kecilmu. Apakah kamu perlu merepotkannya untuk itu? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1644. Oke, begitu penegak hukum mengatakan itu, suasana langsung menjadi sunyi. Tampaknya penegak hukum mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di hati masyarakat. David juga menambahkan saat ini, semuanya, saya baru saja melihat kalian semua. Kecuali untuk pria yang baru saja mengatakan bahwa dia memiliki penyakit tersembunyi, semua orang baik-baik saja. Hanya, temukan klinik terdekat dan Anda akan baik-baik saja. Pria tadi, silakan ke sini, aku sebentar lagi dan aku akan membantumu. Wow, dia benar-benar dokter ajaib. Dia bisa mengetahui semua kondisi fisik kita hanya dengan melihat kita. Keterampilan medisnya sungguh luar biasa. Ya, dia menakjubkan. Di mana Anda tinggal, dokter? Aku akan pergi mengunjungimu. Setelah beberapa saat, suara semua orang perlahan menghilang. Kemudian pemimpin Blackwater berkata, Tuanku, bos kami setuju dan mengatakan kita bisa memberi waktu 7 hari kepada keluarga Allen untuk bersiap. Jika mereka masih tidak bisa membayar kembali hutang $10 juta bintang setelah 7 hari, kami akan meminta mereka untuk pindah dari sini. Terima kasih, kata penegak hukum. Kemudian dia menoleh untuk melihat keluarga Allen. Kamu juga mendengarnya. Saya hanya dapat membantu Anda sampai saat ini. Anda harus menemukan Mosi 7 hari untuk melihat di mana dia menghabiskan uang itu. Jika ada sisa, lihat apakah Anda bisa mendapatkan semuanya kembali dan mendapatkan $10 juta bintang. Sekali ini kedai diambil oleh Blackwater, akan sangat sulit bagimu untuk membelinya kembali. Terima kasih, Tuhanku. Kami pasti akan menemukan jalannya. Keluarga beranggotakan 3 orang itu membungkuk kepada 3 penegak hukum secara bersamaan. Karena Anda berjanji memberi mereka waktu 7 hari, Anda tidak dapat mengganggu mereka selama periode ini, kata penegak hukum kepada orang-orang dari Blackwater. Jangan khawatir, Tuanku, kami, Blackwater, adalah orang-orang yang menepati janji kami. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Semua orang juga harus bubar. Tunggu, tiba-tiba sebuah suara memanggil. Semua orang mengikuti suara itu untuk mengetahui bahwa itu adalah Dr. David. Apalagi yang Anda perlukan, dokter? Tanya penegak hukum. Semuanya, kalian harus menjadi saksiku. Keluarga Allen berhutang pada Blackwater $10 juta bintang, bukan? Saya akan membayar uang untuk mereka. Anda harus berhenti membuat masalah bagi mereka di masa depan, kata David. Apa, dokter ingin membantu keluarga Allen membayar kembali $10 juta itu?
Para penonton tercengang. Orang-orang dari Blackwater dan ketiga penegak hukum tercengang. Allen bersaudara dan ibu mereka semakin bingung. 10 juta dolar bintang mungkin hanya setetes air untuk keluarga besar. Tapi bagi warga sipil yang berjuang di bawah, itu adalah sejumlah besar uang. Tak satu pun dari penonton, termasuk 3 penegak hukum, atau pemimpin Blackwater bisa menghasilkan 10 juta dolar bintang saat itu juga. Jika orang lain di tempat kejadian mengatakan mereka ingin membayar kembali uang keluarga Allen, mereka mungkin tidak akan bertindak seperti ini dan hanya akan berpikir lelucon. Namun, kemungkinannya jauh lebih tinggi ketika dokter ini mengatakannya. Bagaimanapun, menjadi seorang dokter diakui sebagai salah satu pekerjaan yang paling menguntungkan di Star Kingdom. Semua orang akan terluka atau sakit. Akan ada banyak uang yang bisa dihasilkan di bidang ini. Apalagi ketika orang-orang kaya dan berkuasa itu punya masalah fisik. Uang hanyalah masalah kecil asalkan bisa disembuhkan. Dengan keterampilan medis dokter yang luar biasa, akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan 10 juta dolar bintang. Di Star Kingdom, hanya ada sedikit orang yang menjadi dokter. Padahal sebenarnya bukan mudah bagi siapapun untuk mempelajari keterampilan yang diperlukan. Setiap keterampilan memiliki latar belakangnya masing-masing serta jumlah bakat yang dibutuhkan untuk mempelajarinya. Setiap keterampilan juga sangat tinggi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1645. Jika Dr. David dapat memiliki keterampilan medis yang tinggi di usia yang begitu muda, dia pasti berasal dari latar belakang medis yang komprehensif. Saat semua penonton tercengang, David melanjutkan, "Beri aku akun Blackwater. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda dan Anda tidak perlu mengganggu mereka di masa depan." Ini tidak mudah bagi siapapun. 10 juta dolar bintang bahkan bukan setetes air pun bagi David. Meskipun menurut penilaian sistem, melakukan hal ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Dia mendapatkan poin mewah apapun, puluhan juta dolar bintang tidak berarti apa-apa baginya. Itu tidak menjadi masalah, dan David juga tidak peduli. Dia membantu keluarga Allen karena dia sangat terinspirasi oleh mereka. Hal itu membuat David memikirkan rencana untuk segera menjadi orang suci-suci. Pertemuan ini sudah ditakdirkan. Tidak apa-apa jika dia tidak pernah bertemu dengan mereka. Tapi karena dia bertemu, itu akan merugikannya. Tidak ada yang bisa membantu dan menyelamatkan keluarga. Kamu benar-benar ingin membayarnya? Pemimpin kelompok Blackwater bertanya dengan tidak percaya. Aku sudah mengatakannya. Jadi itu pasti benar, jawab David dengan tenang. Mengapa? Ini seharusnya menjadi pertama kalinya Anda bertemu keluarga Allen. Anda tidak ada hubungannya sama sekali, jadi mengapa Anda harus membantu mereka membayar sejumlah besar uang? Apakah 10 juta itu banyak? Bukankah 10 juta itu banyak? Tidak apa-apa. Saya pikir cukup murah untuk menyelamatkan sebuah keluarga dengan 10 juta orang. Pemimpin Blackwater dengan ragu memberikan akun perusahaan kepada David. Segera, 10 juta dolar bintang masuk ke rekening Blackwater. Tidak ada lagi yang meragukan David. Sepasang mata kaget yang tak terhitung jumlahnya menatap David. Dokter sebenarnya mengeluarkan 10 juta dolar bintang untuk membantu keluarga Allen melunasi semua hutang mereka pada Blackwater. Sungguh tidak bisa dimengerti. Mereka bertemu secara kebetulan, dan dokter ini tidak hanya menyelamatkan ibu Allen, tapi dia juga membantu mereka melewati bencana ini. 10 juta dolar bintang bukanlah jumlah yang kecil, namun ia menghabiskannya begitu saja. Keluarga Allen masih linglung saat itu. Meski penegak hukum mendapat waktu 7 hari untuk mereka, bagaimana mereka bisa mencari 10 juta? Mereka bahkan tidak bisa mendapat 1 juta, apalagi 10. Jika mereka tidak dapat membayar, Blackwater akan mengambil kedai mereka setelah 7 hari dan mereka harus pindah. Tanpa Allen Tavern, keluarga tidak akan memiliki sumber pendapatan. Mereka tidak pernah menyangka keadaan akan berubah dan melihat secercah harapan. Sementara dalam keputusasaan seperti itu, dokter yang baru mereka temui tidak hanya menyelamatkan ibu dari saudara kandungnya, bahkan dia mengeluarkan 10 juta untuk membantu mereka melunasi hutangnya. Apakah itu berarti mereka tidak perlu pindah lagi? Sukacita yang besar memenuhi hati mereka. Mereka juga memandang David dengan rasa terima kasih. Dokter, Anda tidak hanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi Anda juga memiliki keterampilan yang begitu mulia, moral. Anda dengan murah hati menyumbangkan uang untuk menyelamatkan orang-orang yang kesusahan. Kamu seperti itu, seorang panutan bagi generasi kita, dan saya sangat mengagumi Anda.
pemimpin dari penegak hukum mengeluh. Dia sangat mengagumi pendekatan David. Sebagai penegak hukum di pusat benua suci, dia tahu tempat ini seperti punggung tangannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1646. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa lebih dari separuh kekayaan kerajaan bintang terkonsentrasi di sini. Ada banyak orang di pusat benua suci yang bisa dengan santai mengambil 10 juta dolar bintang, tetapi orang-orang ini berasal dari jurusan tertentu memaksa. Mereka kuat dan berwibawa, jadi mereka tidak peduli dengan hidup dan mati orang biasa sama sekali. Karena David bersedia mengeluarkan 10 juta dolar bintang untuk membantu orang yang tidak ada hubungan keluarga, dia pasti memiliki karakter yang sempurna. Terlebih lagi, dia bahkan seorang dokter yang terampil, jadi dia bahkan lebih mengesankan. Dokter, Anda sangat mulia dan jujur. Kami semua sangat mengagumimu, penonton juga berteriak. Beberapa remaja putri memandang David dengan lebih kagum. David seperti pangeran impian mereka. Jika dia bisa dengan santai mengeluarkan 10 juta dolar bintang untuk membantu orang asing tanpanya mengedipkan mata, pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Selain itu, dia tinggi dan tampan, dan dia bahkan seorang dokter yang terhormat. Siapapun yang bisa dekat dengannya pasti akan berubah dari miskin menjadi kaya. Meski begitu, semua orang sadar diri. Pria seperti David ditakdirkan untuk tidak menjadi milik mereka. Terima kasih dokter, terima kasih dokter. Keluarga Allen segera berlutut untuk berterima kasih kepada David, tetapi David menghentikan dia dengan kekuatannya. Ini hanya sedikit usaha dariku. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Jalani kehidupan yang baik di masa depan, 10 juta bukanlah apa-apa bagiku. Dokter, Anda tidak hanya menyelamatkan hidup saya, tetapi Anda juga membantu kami melunasi hutang dan mencegah keluarga kami tidur di jalanan. Saya benar-benar tidak tahu caranya untuk membalas kebaikan tersebut. Tolong beritahu saya nama Anda dan saya pasti akan berdoa untukmu setiap hari selama sisa hidupku, kata wanita parubaya itu, dengan penuh syukur. Saya, Magus Allen, tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda seumur hidup ini. Marigold Allen, tidak akan pernah melupakannya juga. Saudara-saudaranya mengikutinya. Saya akan senang jika keluarga Anda dapat menjalani hidup Anda dengan baik. Saya kebetulan lewat dan mengerahkan sedikit usaha. Anda benar-benar tidak perlu mengingatnya, bukan apa-apa bagimu, tapi bagi keluarga kami, ini adalah tindakan kebaikan yang besar. Silakan datanglah ke kedai sebentar dan minum anggur yang kami buat, Magus mengundang. Tidak, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku berangkat dulu. Tapi sebelum berangkat, aku sudah berangkat untuk mengingatkan Anda bahwa karena Mosi telah menggadaikan kedai itu ke Blackwater, ini, kedai bukan lagi miliknya. Kamu dan adikmu menghabiskan 10 juta untuk membelinya kembali, jadi lebih baik kamu mengganti nama pemilik kedai itu. Kalau tidak, jika dia menggadaikannya lagi lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. David siap pergi setelah berbicara. Dia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dia tidak perlu tinggal di sini untuk dimelototi. Magus memikirkan apa yang dikatakan David. Itu sangat masuk akal, karena ayahku bisa menggadaikan kedai itu. Apa yang menghentikannya melakukan hal itu lagi? Saya seharusnya tidak memberinya kesempatan lagi. Namun, saya memerlukan bantuan Blackwater dan penegak hukum untuk mengubah nama. Saya tidak bisa mengubahnya hanya karena saya ingin. Penegak hukum saat ini juga berkata, dokter benar. Kalian bersaudara seharusnya ikut aku nanti dan ganti nama pemilik kedai. Terima kasih, tuanku, kata Magus dengan gembira. Selama Magus adalah pemilik kedai itu, ayahnya tidak berhak menggadaikan kedai itu. Kamu juga harus mengikutiku dengan kontraknya. Penegak hukum melihat ke pemimpin Blackwater lagi. Baik tuanku, dia hanya bisa menyetujuinya sementara penegak hukum mengawasinya. Setelah David mengambil beberapa langkah, tiba-tiba sesosok berdiri di depannya, mencegah dia dari bergerak maju. Orang ini tidak lain adalah adik perempuan keluarga Allen, Marigold. Saat ini, dia menghalangi jalan David dan berkata dengan wajah memerah, Tuan, anggurnya buatan kakakku enak banget. Silakan masuk untuk minum demi saya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1647. Keluarga kami tidak dapat membalas kebaikan Anda sehingga kami hanya dapat membalas Anda dengan anggur kami. Jika kamu tidak mengatakan ya, kami tidak akan pernah merasa nyaman. David memandang wanita muda di depannya. Dia tampak berusia 20-an.
Dia tidak terlalu cantik dan dia sedikit lebih buruk dari Celia dan yang lainnya. Tapi dia masih sangat menarik dan penuh semangat muda. Jika David tidak mengatakan ya, dilihat dari postur tubuhnya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Ini hanya segelas wine, jadi tidak memakan banyak waktu. Ini juga bisa dianggap sebagai kesempatan bagi keluarga Allen untuk membalas rasa terima kasih mereka, jangan sampai mereka tidak dapat mengatasinya. Oleh karena itu, dia berkata, kalau begitu, ayo masuk dan minum. Setelah berbicara, David berbalik dan berjalan menuju kedai minuman. Tuan, tolong, kata Magus dengan gembira. Ia juga sangat senang bisa melakukan sesuatu untuk dermawannya. Kemudian, Magus kembali mengundang ketiga penegak hukum tersebut. Tuanku, silakan masuk dan minum juga. Biarkan saya yang melakukan kehormatannya. Kalau begitu, kami akan dengan rendah hati menerima tawaranmu. Mereka bertiga berjalan ke kedai Allen. Namun, mereka tidak berada di sana untuk minum, melainkan ingin berkenalan dengan Dr. David. Ketiganya adalah penegak hukum paling dasar di Central Secret benua. Di mata warga sipil ini, mereka tampak seperti memiliki segalanya. Namun, hanya mereka yang tahu betapa menderitanya mereka. Mereka semua ingin naik pangkat. Namun, keluarga mereka tidak memiliki kekuatan, sehingga mereka tidak dapat memberikan bantuan apapun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa bertahan di level terbawah dan melakukan pekerjaan kotor. Jika mereka bisa mengenal seseorang yang punya uang dan latar belakang seperti Dr. David, mereka mungkin memiliki peluang untuk maju di masa depan. David dan ketiga penegak hukum memasuki Allen Tavern satu demi satu. Wanita parubaya dan Marigold juga masuk untuk menerima mereka. Baru pada saat itulah Magus membungkuk ke arah kerumunan dan berkata, semuanya, karena aku harus menerima dermawan keluarga Allen dan penegak hukum hari ini, saya mengundang semua orang untuk masuk untuk minum bersama-sama hari untuk berterima kasih atas dukungan Anda terhadap Allen Tavern selama bertahun-tahun. Terima kasih, Anda. Setelah berbicara, dia berbalik dan memasuki kedai minuman. Dia menutup pintu dan menggantung papan bertuliskan, kami tidak akan menerima tamu hari ini. Kerumunan penonton perlahan-lahan bubar. Pada akhirnya, hanya sekitar selusin orang dari Blackwater yang tersisa di sana. Magus tidak mengundang mereka untuk minum, sehingga membuat malu pemimpin Blackwater. Dia sebenarnya ingin pergi begitu saja dan mengabaikan perubahan kepemilikan kedai Allen. Lagi pula, dia yakin Magus akan datang memintanya untuk membantu dalam hal ini segera. Namun, penegak hukum menyuruhnya untuk tinggal sekarang sehingga dia tidak berani pergi. Blackwater akan menderita jika berani menyinggung penegak hukum. Bosnya juga akan mengulitinya hidup-hidup. Karena itu, dia hanya bisa menunggu dengan patuh di luar pintu. Setelah David dan ketiga penegak hukum memasuki kedai keluarga Allen, mereka dibawa ke kamar pribadi yang bersih dan rapi. Marigold pergi membuat makanan bersama ibunya. Segera, Magus membawa sebotol anggur tua dari ruang bawah tanah. Lalu, ia mencurahkannya untuk David dan ketiga penegak hukum. Aroma anggur tua langsung memenuhi seluruh ruangan. Tuanku, kakekku menyeduh toples anggur tua ini dan menyimpannya di ruang bawah tanah selama hampir 100 tahun. Saya enggan meminumnya selama ini. Jika bukan karena kalian semua, Allen Tavern tidak akan menjadi milik kami lagi. Ayo, izinkan aku bersulang untuk kalian semua. Setelah Magus selesai berbicara, dia meminum anggur tua di tangannya. Magus, kami tidak berbuat banyak. Itu semua berkat dokter. Jika Anda ingin berterima kasih ke seseorang, kamu harus berterima kasih padanya, kata salah satu penegak hukum. Tuanku, kamu tidak boleh mengatakan itu. Saya telah melihat bagaimana Anda berjuang untuk keluarga Allen. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga dokternya. Magus mengisi lebih banyak anggur untuk dirinya sendiri sebelum mengangkat gelasnya. Ini hanya usaha kecil, jangan dimasukkan ke dalam hati. David juga mengambil gelas anggur di tangannya. Ting! Keempat gelas anggur itu bersentuhan, mengeluarkan suara yang tajam. Saat anggur tua masuk ke mulutnya, David merasa itu memang enak. Itu tidak terlalu kuat. Saat sudah ada di mulutnya, aroma anggur langsung mengalir ke kepalanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1648. Bahkan setelah ditelan, masih ada aroma yang tertinggal di mulutnya. Selama berada di bumi, David sering diseret oleh teman sekamarnya. Minum. Mereka bilang itu untuk bersosialisasi antar asrama dan sejenisnya. Dia akan merasa tidak enak badan setiap kali dia minum. Dia merasa sulit menelan setiap kali ada alkohol di mulutnya. Akibatnya,
David tidak pernah terlalu suka minum. Namun kali ini, rasanya tidak seperti itu sama sekali. Dia menelannya tanpa sadar. Setelah menghabiskan satu gelas, David menginginkan gelas yang lain. Mungkinkah minum itu semudah itu, tuanku? Bagaimana anggurnya? Tanya Magus. Sungguh menakjubkan, ini anggur terbaik yang pernah ku minum. David memuji tanpa keraguan. Itu sangat bagus. Kami bertiga belum pernah minum anggur sebaik ini. Haha. Aku senang selama kamu menyukainya. Ayo, kita minum lagi, Magus berkata sambil tersenyum lebar. Dia telah berurusan dengan alkohol sejak dia lahir. Dia suka menyeduh, dan dia juga suka minum. Magus tentu saja sangat senang ketika dia mendengar keempatnya memuji anggur lezat dari keluarga Allen. Makanan disajikan satu persatu. Mereka berlima mengobrol sambil makan dan minum dan suasananya sangat enak dan harmonis. Ketiga penegak hukum itu ingin berkenalan dengan David, dan David juga mengagumi keadilan dan ketegasan ketiga penegak hukum tersebut. Magus terus menuangkan anggur. Kelimanya bertukar informasi kontak satu sama lain. Ini mungkin pertama kalinya David meminum anggur yang begitu nikmat, jadi dia terus ingin minum lebih banyak. Setelah minum selama 3 putaran, ketiga penegak hukum itu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Mereka masih memiliki tugas resmi yang harus diselesaikan. Tujuan mereka datang ke sini juga untuk mengenal David. Sekarang setelah tujuan mereka tercapai, mereka harus pergi. Anggur sama sekali tidak berpengaruh pada 3 hukum alam semesta. Penegak hukum, Magus mengirim ketiganya keluar dari kedai. Kedua pihak sepakat untuk mengubah kepemilikan kedai tersebut dari Mosi menjadi Magus besok. Pemimpin Blackwater menunggu lama di luar kedai, tapi penegak hukum memintanya untuk kembali besok dengan membawa kontrak. Dia kesal. Kamu kenyang dengan anggur dan makanan. Tapi aku masih lapar. Meski dia kesal, dia akan tetap datang besok. Dia tidak mampu menyinggung penegak hukum. Sekalipun lawannya adalah penegak hukum paling dasar, dia tetap tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Di dalam Allen Tavern, David meminum sisa anggur bersama Magus. Ini adalah minuman terbaik yang pernah dia minum. Magus, aku sudah selesai minum jadi aku harus pergi. Aku hanya membantumu sedikit saja. Saya sudah minum banyak-banyak sehingga kita tidak saling berhutang apapun lagi. Jangan merasa seperti itu. Kamu berhutang apapun padaku di masa depan. David berdiri dan berkata. Tuan Liddell, jangan katakan itu. Tanpa Anda, kami tidak akan bisa mempertahankan warung Allen. Bagaimana kebaikan yang begitu besar bisa diimbangi dengan minuman? Magus berdiri dengan cepat dan berkata. Kita berteman, bukan? Tentu saja. Suatu kehormatan memiliki teman seperti Anda. Tuan Liddell, karena kita berteman, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Teman harus membantu lainnya. Baiklah, aku berangkat. Mulai sekarang, Anda akan menjadi pilar keluarga. Hiduplah dengan kehidupan yang baik bersama ibu dan saudara perempuanmu. David hendak pergi setelah berbicara. Magus tampaknya telah mengambil keputusan dalam pikirannya dan menghentikannya. Tuan Liddell, tunggu sebentar. Apakah ada hal lain? Tanya David. Karena kamu sangat menyukai anggur, aku masih punya satu toples tersisa. Biarkan aku mengambilkannya untukmu. Tidak perlu, kamu bisa menyimpannya sendiri. Jika kamu tidak menginginkannya, saya, Magus Allen, tidak akan pernah merasa nyaman dalam hidup ini. Yah, oke, saya akan menerimanya. Mari kita selesaikan masalah ini dan jangan merasa berhutang budi aku apapun lagi. Kita akan rukun sebagai teman ketika kita bertemu di masa depan. David berpikir sejenak dan berkata, tentu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1649. Magus berbalik dan pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil anggur. Magus memasuki gudang anggur di Allen Tavern. Ada banyak toples anggur besar dan kecil di gudang anggur, dan bersusun padat. Setidaknya ada ribuan toples. Mosi menyeduh lebih dari 95% minuman tersebut sementara Magus menyeduh sisanya. Saat itu, Mosi juga seorang pembuat anggur yang sangat terampil. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dia perlahan-lahan mengalami beberapa kebiasaan buruk. Dia tidak akan pulang selama beberapa hari dan fokusnya tidak tertuju pada kedai lagi. Dia juga menyerahkan kedai itu kepada Magus. Keluarga Allen tidak tahu apa yang dia lakukan di luar, itulah sebabnya Allen Tavern berakhir seperti sekarang ini. Setelah Magus memasuki ruang bawah tanah, dia mengambil sekop kecil dan berjalan melewati ruang bawah tanah ke sudut yang tidak mencolok di titik terdalam. Lalu, dia berjongkok dan mulai menggali tanah dengan sekop kecil di tangannya.
Dia sangat cepat. Setelah beberapa menit, dia menggali sedalam setengah meter, hanya sampai mengungkapkan pegangan. Setelah dia menggenggam pegangannya, Magus menariknya dengan kuat. Dia menarik panel persegi dengan diameter sekitar 20-30 cm, memperlihatkan ruang kecil di dalamnya. Yang terlihat Magus adalah toples anggur yang tersegel. Toples anggur itu tidak besar, dan ditutup rapat dengan bahan khusus. Tidak terlihat terlalu menarik perhatian, tapi kalau dilihat dari lokasinya, orang bisa mengenali benda itu isinya tidak akan sederhana. Saat dia menatap toples anggur, Magus mulai bernostalgia. Ini adalah rahasia yang diceritakan kakeknya ketika dia sedang sekarat beberapa tahun yang lalu. Anggur ini seharusnya diteruskan kepada ayahnya, Moshi, dan kemudian Moshi akan meneruskan berikan padanya. Ketika dia sedang sekarat, berikan padanya saat ayahnya sedang sekarat. Namun, Moshi sudah berhenti memedulikan kedai itu saat itu. Dia selalu menganggur, dan dia akan berangkat pagi-pagi dan kembali larut malam. Kadang-kadang, dia bahkan tidak kembali selama 2 atau 3 hari berturut. Akibatnya, tuan tua keluarga Allen memberitahu Magus rahasianya secara langsung, melewatkan satu generasi. Menurut kakek Magus, toples anggur ini adalah anggur berkualitas yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang keluarga Allen. Usia pastinya tidak dapat ditentukan, tetapi mereka mengetahui bahwa usianya sekitar ratusan tahun. Saat itu, keluarga Allen dulunya adalah keluarga besar dan mereka mengkhususkan diri pada bidang menyeduh anggur untuk kekuatan besar. Anggur yang mereka buat saat itu tidak sama dengan sekarang. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Semua orang tahu bahwa hal terpenting dalam pembuatan anggur adalah bahan mentahnya. Semakin berharga bahan mentahnya, semakin baik kualitas anggurnya. Botol anggur ini mungkin sisa sejak saat itu. Alasan mengapa Magus memutuskan untuk mengeluarkan toples anggur ini juga adalah setelah mempertimbangkan dengan hati-hati. Keluarga Allen telah mengalami bencana paling berbahaya sejak dia lahir. Baik saudara perempuannya, ibunya, maupun Magus sendiri, tidak pernah berpikir ayahnya akan menggadaikan kedai itu. Moshi tidak hanya kehilangan jutaan tabungan keluarganya, tetapi dia juga menjual Allen Tavern, yang membuat keluarga putus asa. Tanpa Allen Tavern, bagaimana Magus, saudara perempuannya, dan ibunya bisa bertahan di pusat benua suci? Magus bisa memaafkan Moshi setelah dia berhenti merawat kedai minuman itu selama beberapa tahun terakhir. Dia juga bisa memaafkan Moshi karena bermain-main sepanjang hari dan hanya kembali untuk meminta uang ketika dia kehabisan dan kehilangan jutaan tabungan keluarga. Bagaimanapun, Moshi adalah ayahnya yang melahirkan dan membesarkannya. Dia bisa mendapatkan lebih banyak uang jika dia kehabisan selama itu tidak mempengaruhi kehidupan keluarga. Namun, Magus tidak bisa menerima atau memaafkan Moshi karena telah menggadaikan kedai tersebut ke Blackwater tanpa mempedulikan akibatnya. Karena kedai ini bukan hanya rumah leluhur keluarga Allen, generasi ke generasi tetapi juga tempat tinggal keluarga di tengah benua suci. Kali ini, Magus memutuskan untuk tidak memaafkan ayahnya. Dia akan mengalihkan kepemilikan kedai itu kepada dirinya sendiri dan mendukung keluarganya. Sejak saat itu, dia tidak akan memberi ayahnya 1 sen pun. Tanpa bantuan tanpa pamrih dari David saat ini, konsekuensinya akan sangat buruk. Jika dia gagal membayar 10 juta untuk melunasi utangnya dalam 7 hari. Apalagi David juga menyelamatkan ibunya. Magus tidak punya apapun untuk membalas kebaikan David, jadi dia berencana memberinya sebotol anggur peninggalan nenek moyangnya. Tidak peduli berapa harga sebotol anggur ini, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1650. Ini adalah hal paling berharga yang bisa ditawarkan keluarga Allen. Saya harap Tuan Liddell akan menyukai ini. Magus berbaring di tanah dan mengambil anggur dengan kedua tangannya. Kemudian, dia segera meninggalkan ruang bawah tanah. David sedang menunggu Magus di kamar pribadi, serta ibu dan putrinya juga mengobrol dengan David di dalam. Marigold terus tersipu dan tidak berani menatap David. Ibunya tidak bisa menahan nafas ketika melihatnya. Gadis ini mendambakan cinta. Sayang sekali Tuan Liddell tidak hidup di dunia yang sama dengan kita. Sekitar 10 menit kemudian, Magus kembali membawa sebotol anggur. Ibu dan putrinya memandangi toples anggur di tangan Magus. Keduanya bingung melihat wajah mereka. Mereka sangat mengenal anggur di ruang bawah tanah, dan mereka belum pernah melihat anggur toples kecil. Segelnya juga sangat berbeda dari toples anggur lainnya.
Sebotol anggur ini mengandung rahasia leluhur keluarga Allen. Itu hanya akan diteruskan ke penerus kanan Allen Tavern berikutnya. Sebelum generasi sebelumnya meninggal, yang lain tidak akan mengetahui hal ini. Oleh karena itu, Marigold dan ibunya tidak mengetahui keberadaan toples anggur tersebut. Bahkan Mosi pun tidak mengetahuinya. Untungnya kakek Magus tidak mewariskannya kepada Mosi. Jika dia mengetahuinya, kemungkinan besar dia sudah menggalinya dan menjualnya. Jika Mosi bisa menggadaikan Allen Tavern, apa yang tidak akan dia jual? Tuan Liddell, aku tidak bisa membalas kebaikanmu kepada keluarga Allen. Toples anggur ini sesuatu kecil dari keluarga Allen. Saya harap Anda akan menyukainya. Terima kasih untuk membantu kami tanpa pamrih. Tanpa Anda, keluarga kami yang terdiri dari 3 orang harus terus tidur jalan-jalan dalam 7 hari. Magus menghampiri David, dan setelah berbicara, dia membungkuk dalam-dalam. Setelah itu, dia menyerahkan toples kecil wine itu kepada David. Saat ini, Marigold dan ibunya juga datang. Mereka berdiri bersama Magus dan membungkuk kepada David untuk mengucapkan terima kasih. Bagi keluarga ini, kedai minuman adalah kehidupan mereka. Meskipun kedai ini digadaikan oleh Mosi sebesar 10 juta star dolar, namun nilai sebenarnya mungkin lebih dari 10 juta. Namun, meski ditawari 100 juta, mereka tidak akan menjual kedai tersebut. Beberapa hal tidak dapat diukur dengan uang. Tindakan keluarga tersebut sangat menyentuh hati David. Dia juga bisa memahami apa yang dilakukan keluarga Allen. Lagi pula, manusia tanpa uang bukanlah manusia sama sekali. Terlalu banyak uang tidak ada gunanya, tetapi seseorang juga tidak bisa hidup tanpanya. Setidaknya itu membuktikan bahwa David melakukan hal yang benar. Ini adalah keluarga yang bersyukur. Mengapa kau melakukan ini? Saya sudah mengatakan bahwa ini hanya usaha kecil dan Anda tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Bahkan jika aku bertemu orang lain, aku akan membantu mereka. 10 juta bukanlah apa-apa bagi saya. Bagi Anda, ini mungkin bukan apa-apa. Tetapi bagi keluarga kami, ini adalah kebaikan yang luar biasa. Saya harap kamu terimalah sebotol anggur ini karena ini adalah hadiah kecil dari keluargaku, kata Magus. Nada suaranya penuh rasa hormat. Tuan Liddell, terimalah hadiah kecil ini dari keluarga Allen. Marigold dan ibunya juga ikut berkata. Mereka tidak tahu dari mana Magus mendapatkan sebotol anggur. Oleh karena itu, mereka hanya mempunyai pemikiran yang sama seperti Magus ketika mereka bertanya kepada David untuk menerimanya. Itu hanya hadiah kecil, tidak peduli betapa berharganya itu, tidak mungkin bernilai 10 juta dolar bintang, kanan? David tidak bisa menolak kebaikan itu. Oleh karena itu, dia mengulurkan tangan untuk mengambil toples anggur kecil dari tangan Magus. Saat tangannya baru saja menyentuh toples wine, ada notifikasi dari sistem tiba-tiba muncul. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1651. 7 kata muncul di mata David. Anggur lezat dari ratusan bunga dan buah. David tercengang. Berdasarkan pengalaman masa lalu, item yang dapat membuat sistem secara otomatis berikan pop-up semua harta karun yang luar biasa. Dia terus membaca pengenalan anggur 100 bunga yang indah, dan buah-buahan. Di bawah, anggur indah dari ratusan bunga dan buah dibuat dari koleksi. Ratusan bunga dan buah-buahan berharga. Produk akhir hanya terbentuk setelah pembuatan bir yang membosankan dan kemanjuran spesifiknya bergantung pada jumlah bahan mentah dan berharganya mereka. Anggur terbaik diseduh dari 999 jenis bunga berharga dan 999 jenis buah berharga. Orang biasa bisa bangkit bagian atas hanya dengan satu tegukan. Bahkan anggur terburuk pun dapat meningkatkan kualitas konsumen fisik dan meningkatkan bakat konsumen. Tidak hanya itu. David melihat pengenalan tentang anggur yang diberikan oleh sistem. Dia sangat terkejut. Ini bukan anggur sialan. Ini adalah sesuatu dari surga. Anggur teratas dapat membuat orang biasa naik ke puncak hanya dengan satu tegukan? Maksudnya itu apa? Bukankah itu berarti memasuki alam abadi? Artinya, orang biasa bisa naik ke puncak dan menjadi abadi. Menyesap anggur indah dari ratusan bunga dan buah. Bukankah ini terlalu berlebihan? Anggur 100 bunga dan buah yang indah ini jauh lebih kuat daripada harta karun tertinggi di surga dan bumi. Bahkan anggur indah dari ratusan bunga dan buah yang paling buruk pun dapat meningkatkan kualitasnya, fisik konsumen dan sangat meningkatkan bakat mereka. David bergegas melihat evaluasi akhir yang diberikan oleh sistem. Guci anggur indah ratusan bunga dan buah ini dibuat dari 47 jenis bunga dan 54 jenis buah-buahan,
Total 101 jenis bahan yang berharga. Waktu penyimpanannya cukup dan kualitasnya terjaga dengan baik. Dia salah satu anggur berkualitas rendah terbaik. Mereka yang mengkonsumsinya akan melihat fisiknya berkembang dan bakat mereka ditingkatkan. Nilainya 3 triliun dolar bintang. 3 triliun dolar bintang, bukankah itu 30.000 poin yang mewah? David sangat bersemangat saat ini. Matanya berbinar karena kegembiraan. Dengan 30.000 poin mewah ini, dia bisa langsung naik dari peringkat penguasa ke Sovereign Rank, langsung melewati Immortal Rank. Begitu dia berada di Sovereign Rank, dia bisa dianggap memiliki kepastian hak untuk berbicara di pusat benua suci. Intinya adalah anggur indah dari ratusan bunga dan buah ini terbuat dari sangat berguna bagi David. Celia dan para wanitanya agak kurang berbakat. Oleh karena itu, akan sulit bagi mereka untuk menjadi orang abadi. Dengan anggur indah dari ratusan bunga dan buah, yang dapat ditingkatkan fisik dan bakat mereka, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi abadi setelah menyesapnya. Jika dia punya kesempatan, David ingin mencapai tujuannya dalam satu gerakan. Dia ingin mendapatkan sebotol anggur indah dari ratusan bunga dan buah dan biarkan Celia dan yang lainnya menyesapnya agar mereka bisa langsung masuk ke dalam abadi dunia. Sayangnya hal ini sulit didapat, karena dia tidak bisa membelinya dengan uang. Dia hanya bisa melanjutkan langkah demi langkah. Masih bagus untuk meningkatkan peluang mereka menembus kekal. Bahkan sedikit saja, setelah David menyentuh toples anggur dengan tangannya, dia tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia tetap berada di posisi yang sama, membingungkan Magus. Dia mendongak dan melihat David menatap lurus ke arahnya dengan penuh semangat. Apa yang sedang terjadi? Magus sedikit bingung. Kenyataannya, yang dilihat David adalah panel sistem yang muncul depannya, tapi Magus tidak bisa melihatnya. Yang bisa dilihatnya hanyalah David yang menatap lurus ke arahnya, matanya dipenuhi rasa bersalah. Kegembiraan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1652. Tuan David, ada apa denganmu? Magus mau tidak mau bertanya. Suaranya juga membuat Marigold dan ibunya mendongak. Keluarga beranggotakan 3 orang itu memandang David tanpa alasan. Pada saat ini, suara Magus juga membawa David kembali ke dunia nyata. Dia menyingkirkan panel itu, mengatur emosinya yang bersemangat, dan bertanya, Magus, dari mana kamu mendapatkannya? Dari toples anggur ini, Magus jelas tidak tahu bahwa toples anggur ini adalah anggur yang sangat indah 100 bunga. Dan buah-buahan. Dia juga tidak mengetahui nilai dan khasiat toples ini dari anggur. Jika tidak, keluarga mereka tidak akan jatuh seperti sekarang ini. Jika dia menjual sebotol anggur ini, 10 juta dolar bintang hanya akan menjadi setetes ember untuk mereka. David ingin mengetahui asal-muasal toples anggur ini. Apakah ini satu-satunya atau apakah masih ada lagi? Jika ya, apakah ada anggur 100 bunga dan buah yang terbaik? David ingin mendapatkan beberapa barang bagus yang bisa dibuat oleh orang biasa abadi dengan satu tegukan untuk Celia dan yang lainnya, apapun risikonya. Dia bersedia membayarnya tidak peduli seberapa tinggi harganya. Tuan David, keluarga Allen telah menjadi pembuat anggur selama beberapa generasi. Anggur memiliki ini, telah diturunkan oleh nenek moyang keluarga Allen bagi banyak orang bertahun-tahun. Kakek saya memberitahu saya sebelum dia meninggal bahwa ini dapat mengubah nasib keluarga Allen itu mungkin membuat kita kaya dan berkuasa, atau mungkin menghancurkan keluargaku. Jadi aku tidak boleh mengeluarkannya kecuali aku benar-benar terpaksa. Anda tidak hanya menyelamatkan ibuku, tapi juga seluruh keluargaku. Oleh karena itu, saya akan menyajikannya kepada Anda. Hari ini, semoga kamu menyukainya, jawab Magus jujur. Marigold dan ibunya sedikit bingung saat mendengar itu. Keluarga kami punya rahasia seperti itu, kenapa kami tidak tahu, terutama ibu Magus. Dia telah menikah dengan keluarga itu selama beberapa dekade dan dia tidak pernah mendengar yang lama Tuan menyebutkan ini. Pada saat yang sama, dia yakin suaminya, Mosi, tidak mengetahuinya. Itu juga, kalau tidak, dia pasti sudah mengeluarkannya. Lalu apakah nenek moyangmu hanya menyisakan satu toples saja? Atau ada yang lain? Jangan salah sangka Magus, aku hanya penasaran makanya aku bertanya. Jika Anda tidak mau membicarakannya, kamu tidak perlu melakukannya. Tidak apa-apa, saya tidak menyembunyikan apapun. Sejak saya memberikannya kepada Anda, saya secara alami percaya pada Anda, Guru David, tapi aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Kakek memberitahuku bahwa ini adalah satu-satunya satu.
Kami tidak punya lagi, Magus menggelengkan kepalanya dan menjawab. Jadi begitu, David merasa sedikit kecewa di hatinya. Namun, ia pulih dalam sekejap. Anggur indah dari ratusan bunga dan buah adalah barang yang sangat berharga. Fakta bahwa dia bahkan bisa mendapatkan yang berkualitas rendah berarti dia sudah mendapatkannya perlu berterima kasih kepada semua dewa di atas. Dia bahkan tidak bermimpi mendapatkan yang berkualitas tinggi. Itu berarti dibutuhkan 999 jenis bunga berharga dan 999 jenis buah berharga sebagai bahan baku agar pembuatan bir berhasil. Sulit untuk mengatakan apakah itu ada di seluruh kerajaan bintang. Lagi pula, ada kemungkinan besar bahwa sistem itu adalah sesuatu dari peradaban tingkat dewa sedangkan kerajaan bintang hanyalah peradaban tingkat 7. Masih ada peradaban level 8 dan peradaban level 9 setelahnya. Banyak bahan mentah yang mungkin tidak tersedia di Star Kingdom, peradaban level 7. Jika dia menginginkan anggur 100 bunga dan buah yang terbaik, dia menunggu kesempatan untuk pergi ke peradaban level 8 atau 9 untuk melihat apakah mereka memilikinya. David tentu saja tidak akan pergi ke peradaban tingkat dewa. Itu karena dia mungkin mengekspos sistemnya jika dia pergi ke sana. Magus, kamu mungkin tidak mengetahui efek dan nilai dari satu toples anggur ini. Jika Anda tahu, kamu mungkin tidak bersedia memberikannya kepadaku, David berpikir sejenak berkata. David juga tidak akan bersembunyi dari keluarga Magus. Pertama, David ingin mengeluarkan uang untuk membelinya guna mendapatkan 30.000 poin mewah. Kedua, David tidak mau memanfaatkan keluarga Allen. Keluarga Allen memperlakukannya dengan tulus, jadi dia tidak akan tercela. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1653. Sekalipun dia tidak mendapat poin mewah, David tidak akan menyembunyikan kebenaran anggur dari keluarga Allen dan bawa saja. Ini bukan karakternya. Kata-kata David langsung membuat Magus kesal. Meskipun dia hanyalah orang biasa yang tinggal di bawah sentral benua suci dan dia tidak bisa dibandingkan dengan orang besar seperti David, dia punya martabat sebagai pilar tegak keluarga Allen. Dia adalah orang yang menepati janjinya. Tidak peduli berapa harga sebotol anggur ini, dia akan memberikannya kepada David dan tidak akan pernah menyesali atau memintanya kembali. Tuan David, apa maksudmu? Saya, Magus Allen, hanyalah orang biasa. Tapi saya juga seorang pria dengan semangat gigih. Sama sekali tidak ada alasan untuk mengambil kembali apa yang kukatakan. Karena aku berkata bahwa aku akan memberimu sebotol anggur ini, aku akan memberikannya kepadamu tidak peduli berapa nilainya. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya, kata Magus bersungguh-sungguh. Tuan David, Magus benar. Keluarga Allen adalah keluarga besar yang berjumlah ribuan orang bertahun-tahun lalu. Meskipun kami telah menolak, kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu tercela karena menarik kembali kata-kata kami. Kami telah memberikan sebotol anggur ini untukmu, jadi itu milikmu sekarang, kata Ibu Magus. Suaminya benar-benar putus asa, sehingga keluarganya harus bergantung kepada putranya di masa depan. Tidak peduli apa yang Magus lakukan, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Maaf saya tidak bisa melihat kayu dari pohonnya, tapi nilai dan khasiatnya sebotol anggur berada di luar imajinasi Anda, dan itu adalah sesuatu yang diwarisi dari Anda keluarga Allen jadi kalaupun kamu memberikannya padaku, aku tidak bisa menerimanya, kata David serius. Tuan David. David mengulurkan tangan untuk menyela Magus saat dia berbicara. Kemudian dia melanjutkan, dengarkan saya, toples anggur ini disebut anggur ratus bunga dan buah. Itu diseduh dari ratusan bunga dan buah-buahan yang berharga, dan itu dapat meningkatkan fisik konsumen dan meningkatkan bakat mereka. Dia sangat berharga, jadi nenek moyangmu pasti telah melalui kerja keras yang luar biasa, upaya untuk menyeduhnya. Alasan mengapa ia bertahan hingga saat ini adalah karena mereka berharap bahwa keturunan mereka akan menggunakannya untuk mengubah nasib mereka. Saya, David Liddell, tidak dapat merebut objek ini dari usaha dan cinta mereka yang sungguh-sungguh. Tuan David, tidak peduli seberapa tinggi nilainya, itu hanyalah sebotol anggur bagi kami. Itu kedai adalah hidup kita. Anda membantu kami melunasi hutang dan mencegah keluarga kami tidur di jalanan. Oleh karena itu, kebaikan ini bukanlah sesuatu yang bisa terjadi diimbangi dengan sebotol anggur. Anda harus menerimanya apapun yang terjadi, jika tidak, kami tidak akan bisa tidur di malam hari. Itu benar, Tuan David, Anda harus menerimanya. Jika tidak,
kita semua akan tinggal di dalamnya kutukan, Marigold juga ikut menimpali. Tentu saja, David tidak ingin menolak anggur indah dari ratusan bunga dan buah-buahan. Itu sangat berguna baginya. Orang-orang seperti Celia membutuhkannya agar memiliki peluang lebih besar untuk menerobos alam abadi di masa depan. Namun, David tidak bisa menerimanya tanpa memberikan sesuatu kembali. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bagus untuk mendapatkan poin mewah 30.000? Dengan 30.000 poin mewah ini, kekuatan David akan mengalami lompatan kuantitatif dan mencapai sovereign rank. Meskipun dia masih jauh dari peringkat suci-suci, setidaknya untuk saat ini, penguasa peringkat sudah cukup. Baginya untuk melakukan banyak hal di pusat benua suci. Dia juga akan melakukan yang terbaik di pelelangan untuk meningkatkan kekuatannya ke puncak pangkat berdaulat atau sebagian pangkat santo. Kemudian, dia dapat dengan berani melaksanakan tahap selanjutnya dari rencananya. Jika Anda benar-benar ingin memberi saya anggur 100 bunga yang indah dan buah-buahan, saya bisa menerimanya, tapi pada akhirnya, itu dibuat dengan susah payah oleh pihak nenek moyang keluarga Allen, jadi saya tidak bisa mengambilnya secara gratis, kata David enggan. Apa maksudmu? Saya hanya dapat mengambilnya dengan ketenangan pikiran jika saya mengeluarkan sejumlah uang. David mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya. Menghabiskan 3 triliun dolar bintang untuk membeli 100 anggur yang indah bunga dan buah adalah tujuan utama David. Namun, begitu dia mengatakan itu, Magus menjadi marah. Dia berkata dengan marah, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1654. Tuan David, Anda meremehkan kami. Meskipun kami hanya warga sipil, kami bukan tipe orang yang peduli dengan uang. Kami tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali kebaikan Anda yang besar, jadi bagaimana kami bisa meminta uang Anda? Saya tidak bisa melakukan hal seperti, Magus, uang bukan apa-apa bagiku, itu hanya angka, tapi bagimu berbeda. Kalau aku tidak salah, ayahmu Mosi telah ditipu dan dijebak, menyebabkan dia menggadaikan kedai minuman sebagai pilihan terakhir. Menurutku, dia terlalu malu untuk pulanglah setelah ini. Mungkin dia punya. Ditangkap oleh debitur dan disalahgunakan. Sebagai putranya, maukah kamu membantunya? Magus bingung dengan beberapa kata sederhana David. Jika ayahnya benar-benar dianiaya oleh kreditor seperti Blackwater, dapatkah dia berbuat apa-apa? Jika dia ingin menyelamatkannya, apa yang harus dia lakukan? Lanjutkan menggadaikan kedai? Magus tidak hanya bingung, tetapi Marigold dan ibunya juga tercengang. Sekalipun Mosi adalah seorang bajingan, dia tetaplah keluarga mereka dan ayah dari saudara-saudaranya. Mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Saat itu, Mosi juga sangat mencintai Magus dan Marigold. Namun, dia mengambil jalan yang salah dalam beberapa tahun terakhir. David tahu bahwa apa yang dia katakan berdampak ketika dia memandang keluarga beranggotakan 3 orang itu. Karena itu, dia memanfaatkan kemenangan tersebut dan melanjutkan, jika Anda menjual toples anggur ini kepada saya, Anda akan mendapatkan banyak uang. Setelah Anda memiliki uang ini, Anda dapat melunasi hutang Mosi dan mengembalikan dia ke keluarga dengan tenang. Di dalam caranya, keluargamu bisa hidup bersama lagi seperti sebelumnya. Bukankah ini yang selama ini kamu kejar? Magus, yang awalnya berencana untuk menolak David dengan tegas, mengalami dilema pada saat itu. Dia tergerak oleh kata-kata David. Meskipun mereka telah melunasi hutang mereka pada Blackwater dan mendapatkan kedai itu kembali, siapa yang tahu jika Mosi masih berhutang uang kepada pihak lain? Jika ya, bagaimana mereka membayarnya? Perusahaan seperti Blackwater yang berada di wilayah abu-abu akan dengan tulus menggunakan metode kejam jika tidak membayar. Magus tidak bisa berdiam diri dan melihat ayahnya dianiaya. Jika itu terjadi, keluarga Allen akan kembali berada dalam situasi putus asa. Namun, menerima saran David dan mengambil uangnya akan membuat Magus merasa tidak adil. Dia telah setuju untuk memberi anggur sebagai hadiah, tapi pada akhirnya, itu menjadi kesepakatan bisnis. Magus, mungkin kamu tidak peduli dengan uang, tapi kamu harus mengakui bahwa ini sangat penting bagi Anda sekarang, dan anggur indah dari ratusan bunga dan buah juga sangat penting bagiku. Kita tidak berdagang, tapi kita saling membantu. Kita menjadi teman setelah minum tadi, jadi kita harus saling mendukung, bukan begitu? Kecuali jika Anda berpikir bahwa saya, David Liddell, tidak layak menjadi teman Anda. Kata-kata terakhir David benar-benar meyakinkan Magus. Dia benar. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan Mosi,
dan uang sangatlah penting bagi keluarga Allen saat ini. Tuan David, terima kasih. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memiliki teman seperti Anda. Magus mengucapkan terima kasih dengan tulus. Magus tahu bahwa David berkata begitu banyak sehingga dia menerima uang David untuk meringankan masalah ayahnya dan meringankan beban keluarga dari kekhawatiran tentang masa depan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1655. Sungguh suatu kehormatan bagi keluarga ini untuk bertemu dengan orang-orang penting yang benar-benar menghargai persahabatan dan kebenaran. Itu benar, Magus, kamu harus tahu bahwa kita tidak sedang berbisnis, kita hanya saling membantu sebagai teman. David tersenyum. David sangat senang karena Magus mampu memikirkan hal ini dengan matang. Ini berarti dia bisa menghabiskan 3 triliun dolar bintang dan mendapatkan 30.000 dolar poin mewah segera. Sejak menerobos ke alam abadi di Bima Sakti dan mencapainya, pangkat penguasa pemula, kekuatan David tidak berubah untuk waktu yang lama. Ini karena dia tidak punya tempat untuk membelanjakan dolar bintangnya dan tidak bisa mendapatkan poin mewah, yang berarti dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya. Sekarang, akhirnya tiba waktunya untuk membelanjakan uangnya. Dia juga menghabiskan 3 triliun sekaligus. Begitu mendapat 30.000 poin mewah, kekuatan David bisa segera naik dari pangkat penguasa pemula ke pangkat penguasa, secara langsung melewati peringkat abadi. Ini merupakan lompatan yang sangat besar. Jika dunia luar mendengarnya, mereka pasti akan terkejut. Bahkan mereka yang berada di alam Sein akan terkejut karena mereka belum pernah mendengarnya siapapun yang bisa melintasi dua alam sekaligus ketika mereka menerobos. Apakah ini manusia? Bahkan monster galaksi legendaris pun tidak begitu menakjubkan. Tuan David, saya tahu Anda mengatakan itu untuk membantu keluarga kami. Saya dengan tulus berterima kasih kepada Anda. Saya pasti telah melakukan sesuatu yang baik di kehidupan saya sebelumnya dan telah mengumpulkan karma yang cukup untuk bisa bertemu dengan teman yang begitu baik hati, kata Magus dengan memerah. Marigold dan ibunya juga menitikkan air mata. Mereka semua bisa memahami apa yang sedang dilakukan David. Hanya ada sedikit orang besar yang memiliki kasih sayang dan kasih sayang David kebenaran. Siapa di antara orang-orang berkuasa yang peduli dengan kehidupan orang-orang biasa? David tidak bisa berkata-kata dengan apa yang dilakukan keluarga beranggotakan 3 orang itu. Kenyataannya, dia lebih peduli apakah dia bisa menghabiskan 3 triliun untuk mendapatkan 30.000 poin mewah, yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatannya sudah lama tidak berubah. Kalau tidak, dia tidak akan membujuk Magus dan keluarganya dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, jika keluarga Allen membutuhkan, dia tidak akan segan-segan membantu. Magus, kamu tidak perlu melakukan ini. Karena kita berteman, mari kita berhenti membicarakannya ini, oke? Berikan saya nomor rekening kedai Anda dan saya akan mentransfernya uang kepadamu. Kalau begitu, kamu bisa menemui ayahmu besok dengan membawa uang dan lunasi semua utangnya sehingga kamu bisa menjalani kehidupan yang baik sebagai sebuah keluarga. Terima kasih. Ribuan kata di hati Magus pada akhirnya berubah menjadi ucapan terima kasih. David tidak mengatakan berapa banyak uang yang akan dia transfer kepada mereka, seperti yang dia katakan takut menakuti keluarga Allen jika dia memberitahu mereka. Terlebih lagi, jika Magus mengetahuinya, dia pasti tidak akan menerimanya. Demi 30.000 poin mewahnya dan kekuatan sovereign rank-nya, David memutuskan untuk tidak memberitahu mereka karena dia diam-diam mentransfer uang tersebut. Saat keluarga Allen mengetahuinya, uang tersebut sudah ditransfer, dan transaksi akan selesai. Selain itu, dia juga telah mendapatkan poin mewahnya. Akan terlambat bagi mereka untuk mengembalikan uang itu. Setelah dia mengambil anggur indah dari ratusan bunga dan buah dari Magus dan meletakkannya di atas meja, David menanyakan nomor rekening Allen kepada Magus. Kemudian, David menggunakan sistem tersebut untuk mentransfer 3 triliun dolar bintang. Setelah transaksi, David melirik panel sistem. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9 kuadriliun 996 triliun 999 miliar 990 juta dolar bintang. Tubuh, penguasa level 1, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 10 poin mewah. Pikiran, Infinity level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 100 poin mewah. Pertempuran, pangkat penguasa pemula alam abadi. Keterampilan tempur, pukulan fight, kesempurnaan, tamparan penghancur udara, kesempurnaan, teknik pedang pembelah jahat, kesempurnaan. Keterampilan,
Pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 30.000. David heboh saat melihat angka di balik poin-poin mewah. Memang benar, 30.000 poin mewah ada di akunnya saat transaksi telah selesai. David tidak merasa begitu gugup setelah mendapat 30.000 poin mewah. Dia telah mencapai tujuannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1656. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, David mencari alasan dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Allen. Kemudian, dia mengambil anggur indah dari ratusan bunga dan buah dan menghilang dari pandangan keluarga beranggotakan 3 orang. Marigold masih berdiri di tempatnya sampai David benar-benar menghilang saat dia menatap ke arah punggung David, tidak mau pergi. Magus menepuk bahu adiknya dan berkata sambil menghela nafas, "Mari, berhenti melihat. Tuan David ditakdirkan untuk berasal dari dunia yang berbeda dari kita." "Aku tahu, Mak. Aku hanya akan menganggap ini semua hanya mimpi. Besok saya akan mencoba yang terbaik untuk dilupakan." "Tuan David," jawab Marigold. Tentu saja, dia juga tahu bahwa mustahil baginya untuk menjalin hubungan dengan David. Namun, sosok David telah meninggalkan bekas yang mendalam di hatinya. Tidak mudah untuk melupakannya. Mendesah. Magus menghela nafas lagi sebelum dia berbalik untuk memasuki kedai minuman. Ibu dari kedua bersaudara itu juga menggelengkan kepalanya dan mengikuti Magus masuk. Marigold tetap berada di depan pintu untuk sementara waktu. Setelah memastikan bahwa David tidak akan kembali, dia akhirnya menerima kenyataan, berbalik, dan kembali ke kedai. Begitu dia kembali ke rumah, Marigold melihat saudara laki-lakinya dan ibunya duduk di sana dengan linglung. "Mak, ada apa?" Marigold bertanya. Tidak ada yang menjawabnya. Marigold berjalan ke arah Magus, menjabat tangannya di depan tangan Magus. Magus tetap tidak responsif. "Mak, ada apa denganmu? Jangan menakutiku." Mata. Marigold cukup takut dengan kelakuan kakaknya. Oleh karena itu, dia meraih bahunya dengan kedua tangan dan mulai gemetar hebat. Gerakannya akhirnya membuat Magus kembali ke dunia nyata. Dia segera menghentikan Marigold yang menggoyangnya dan menghiburnya. "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja." "Baiklah, mari, kami baik-baik saja." "Mak, ada apa dengan kalian? Kenapa kamu tidak pindah sekarang? Kamu sangat membuatku takut." Marigold menepuk dadanya dan bertanya. "Kami baru saja melihat uang yang ditransfer Tuan David kepada kita, dan kita tidak bisa pulih untuk sementara waktu," jawab Magus. "Uang yang ditransfer oleh Tuan David? Apakah itu banyak?" "Ya, itu banyak. Lebih dari yang bisa kita bayangkan." "Berapa harganya?" 3 triliun, jawab Magus. "Berapa?" Marigold mengira dia salah dengar. 3 triliun dolar bintang. Magus mengkonfirmasi lagi. Dia telah menceritakan angka ini tidak kurang dari 10 kali. Pada awalnya, Magus juga mengira dia melihat sesuatu. Tapi setelah menghitungnya dan sekali lagi, dia yakin dia telah menghitung dengan benar. Apa yang ditransfer David kepada mereka memang 3 triliun dolar bintang. 3 triliun, bagaimana mungkin Tuan David mempunyai uang sebanyak itu? Magus tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa menghabiskan begitu banyak uang dengan santainya di pusat benua suci, kecuali 5 perusahaan dagang teratas. Apakah Master David adalah pewaris dari 5 perusahaan dagang teratas? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak uang dengan bebas? Marigold menatap kakaknya dengan kaget. "Ya, Mari, kamu dengarkan, itu 3 triliun. Tuan David memindahkan kita 3 triliun dolar bintang, yang cukup untuk membeli sebidang tanah luas di sekitar kita. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu?" Marigold tergagap. Kalau tidak salah, Master David kemungkinan besar akan menjadi pewaris salah satu dari 5 besar perusahaan perdagangan. Pewaris salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas. Marigold akhirnya menyadari betapa besar jarak antara David dan dirinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1657. Salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas. Mereka adalah eksistensi mistis di pusat benua suci. Setelah David kembali ke Treasure Trove, dia langsung mengunci diri di dalam ruang. Dia tidak peduli betapa terkejutnya keluarga Allen ketika mereka mengetahuinya berapa banyak yang ditransfer. Hal terpenting saat ini adalah menghabiskan poin-poin mewah yang baru saja dia miliki harus meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya ke Sovereign Rank dan secara tidak sengaja mengungkapkannya di depan Alba, dia pasti akan percaya bahwa ada orang suci-suci di belakang dia. Ini akan sangat membantu rencana gila yang ada di pikiran David. "Alba,
Nyonya muda ketiga dari Treasure Trove, memainkan peran yang sangat penting dalam rencana itu. Itu tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuannya. Setelah mengunci pintu kamar, David duduk bersila di atas tempat tidur. Dia kemudian melepaskan seluruh kekuatan pikirannya untuk membentuk perisai transparan di dalam ruangan dan mencegah siapapun mendobrak masuk pada saat kritis. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan Elmer, seorang penguasa serdadu. Dia tidak tahu apakah Elmer memiliki kekuatan pikiran atau tidak. Namun, menurut David, itu tidak akan terlalu kuat meskipun dia memilikinya. Bagaimanapun, Elmer tidak sekuat Celeste. Dibandingkan dia, kekuatan pikiran Celeste jauh lebih lemah. Selama dia waspada, dia akan baik-baik saja. Setelah semuanya siap, David membuka panel sistemnya. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,996,999 juta dolar bintang. Tubuh, penguasa level 1, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 10 poin mewah. Pikiran, Infinity level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 100 poin mewah. Pertempuran, pangkat penguasa pemula alam abadi. Keterampilan tempur, pukulan fight, kesempurnaan, tamparan penghancur udara, kesempurnaan, teknik pedang pembelah jahat, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 30.000. Saat dia melihat 30.000 poin mewah, senyuman muncul di wajah David. Menghadapi kekuatannya yang telah lama stagnan, akhirnya berubah, dan itu akan mengalami lompatan besar. Dia pertama kali menghabiskan 100 poin mewah untuk meningkatkan kekuatan pikirannya dari Infinity level 10 menjadi penguasa tingkat 1, dan kemudian menghabiskan 90 poin mewah lainnya untuk menaikkannya ke penguasa level 10. Akhirnya, dia menghabiskan 90 poin mewah lainnya untuk meningkatkan tubuhnya dari level penguasa 1 hingga tingkat penguasa 10. Setelah mencapai penguasa level 10 baik secara fisik maupun mental, kekuatan pertarungan David juga mencapai sebagian peringkat abadi. Data sistem juga berubah. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,996,999 juta dolar bintang. Tubuh, penguasa level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 1000 poin mewah. Pikiran, penguasa level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 1000 poin mewah. Pertempuran, peringkat abadi parsial alam abadi. Keterampilan tempur, fight punch, kesempurnaan, tamparan penghancur udara, kesempurnaan, pedang pembelah jahat. Teknik, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 29.720. David tidak ragu untuk terus meningkatkan tubuh dan pikirannya. Dia membutuhkan 1000 poin mewah lainnya untuk meningkatkan dari penguasa level 1 ke keabadian tingkat 1. Kemudian, dia menghabiskan 900 poin mewah lainnya untuk meningkatkannya dari level Immortal 1 menjadi keabadian tingkat 10. Harganya masing-masing total 1900 poin mewah. Untuk meningkatkan tubuh dan pikirannya ke tingkat keabadian 10, David menghabiskan total 3800 poin mewah. Pada saat ini, kekuatan tempurnya telah mencapai sebagian Sovereign Rank. Kekuatan seperti ini tidak dianggap lemah bahkan di peradaban level 7 sekalipun kerajaan bintang. Selama dia tidak memprovokasi orang-orang dari kekuatan menengah atau besar, dia pada dasarnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah David menarik napas dalam-dalam, dia menggerakkan tubuhnya dan melihat sistem panel. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,996,999 juta dolar bintang. Body Immortal level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 10.000 poin mewah. Pikiran, Immortal 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 10.000 poin mewah. Memerangi pangkat kedaulatan parsial alam abadi. Keterampilan tempur, fight punch, kesempurnaan, tamparan penghancur udara, kesempurnaan, jahat, teknik membelah pedang, kesempurnaan, keterampilan pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan, poin mewah, 25.920. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1658. Dia akan membutuhkan 10.000 poin mewah untuk peningkatan berikutnya.
Selain itu, dia akan membutuhkan lebih banyak poin di masa depan. Jika dia ingin meningkatkan tubuh dan pikirannya ke Sovereign level 10 dan meningkatkan kekuatan tempurnya ke sebagian Saint Realm, dia akan membutuhkan 38.000 poin. Saat ini, David hanya punya sedikit lebih dari 25.000. Dia masih membutuhkan 12.000 poin lagi. Dia berharap bisa mendapatkan poin mewah itu selama lelang. Tak lama kemudian, kepala David mulai berdenyut. Dia melakukan perhitungan kasar. Jika dia ingin mencapai peringkat suci-suci, maka kekuatan tempur tertinggi di Star Kingdom, dia akan membutuhkan poin puluhan juta uang yang boros. Meski begitu, dia hanya akan mencapai peringkat suci-suci pemula. Bahkan jika dia menghabiskan semua uang dalam sistem, dia hanya akan mendapat 100 juta poin mewah. Ini tidak cukup untuk menerobos ke dunia setelah Saint Dunia. Namun, kalau dilihat dari perilaku sistemnya, mungkin akan terjadi hal lain tingkatkan saat itu. Bagaimanapun, itu berasal dari peradaban tingkat dewa. Secret Saint Rank adalah kekuatan tempur tertinggi di Star Kingdom. Peradaban level 7, tapi itu bukanlah batas sistem. Setelah dia menenangkan napasnya, David terus meningkatkan dirinya. Dia akan mengesampingkan masalah masa depan dan menangani apa yang ada di hadapannya terlebih dahulu. Dia ingin meningkatkan tubuhnya dengan sisa 20.000 poin mewah. Dia menghabiskan 19.000 poin mewah untuk meningkatkan tubuhnya ke level Sovereign 10. Dengan begitu, David akan menjadi Sovereign Ranker puncak. Jika dia meningkatkan tubuh dan pikirannya bersama-sama dan menghabiskan semua poin mewahnya, dia hanya bisa mendapatkan ke Sovereign level 5, yang merupakan peringkat Sovereign menengah. Efeknya tidak akan sebaik mengupgrade tubuhnya saja. Namun, jika dia ingin melangkah lebih jauh dan mencapai sebagian Saint Realm, dia perlu menghabiskan 19.000 poin mewah lainnya untuk meningkatkan pikirannya. Namun, setelah menghabiskan 10.000 poin mewah untuk meningkatkan tubuhnya menjadi penguasa tingkat 1, sistem mengeluarkan prompt yang menyatakan bahwa pikirannya belum tercapai Sovereign Rank, jadi David tidak bisa terus meningkatkan tubuhnya saat dia mencoba memutakhirkannya lagi. David sedikit bingung, dia dapat melakukan ini sebelum sistem melakukan pemutakhiran terbaru. Apakah itu tidak berhasil sekarang? Sepertinya masih ada beberapa perubahan yang dia tidak tahu kapan sistem ini ditingkatkan. Dia harus meningkatkan tubuh dan pikirannya. Apapun, David juga tidak dapat menahannya. Dia tidak dapat berbicara dengan sistem sehingga dia tidak dapat menanyakan hal ini. Oleh karena itu, dia hanya dapat berjalan sesuai dengan persyaratan sistem. Dibutuhkan 10.000 poin mewah lagi untuk meningkatkan pikirannya ke Sovereign level 1. Kemudian, dia menggunakan sisa poin mewahnya untuk meningkatkan tubuhnya. Setelah semua ini selesai, David melihat sistemnya lagi. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9.996.999.990 juta dolar bintang. Body Sovereign level 5, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 1000 poin mewah. Pikiran, Sovereign level 1, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 1000 poin mewah. Pertempuran, Ranker pertengahan penguasa alam abadi. Keterampilan tempur, pukulan fight, kesempurnaan, tamparan penghancur udara, kesempurnaan, teknik pedang pembelah jahat, kesempurnaan, keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan, poin mewah, 920, kekuatan tempurnya telah mencapai peringkat pertengahan Sovereign. Dengan teknik pedang pemecah kejahatan senjata terikat jiwa dan pedang pembelah kejahatan, David mengira dia bahkan bisa melawan Sovereign Ranker yang terlambat. David meramalkan bahwa Elmer dari Treasure Trove seharusnya adalah seorang Mid-Sovereign Serdadu. Pasalnya, tekanan yang diberikannya kepada David tidak terlalu mengesankan milik Celeste. Sementara itu, Celeste adalah Sovereign Ranker yang terlambat, begitu pula Elmer tidak sekuat itu, maka dia hanya akan menjadi Ranker berdaulat menengah. Tentu saja, David tidak akan mengabaikan fakta bahwa Elmer mungkin memiliki kekuatan senjata terikat jiwa. Bagaimanapun, Treasure Trove adalah salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas di dunia pusat benua suci, jadi mereka tidak hanya akan terisi, tapi mereka juga akan memuatnya juga memiliki banyak harta. Namun, kemungkinannya hanya 50-50. David tidak takut pada Elmer. Bagaimana David bisa tahu bahwa pedang pemecah kejahatan miliknya adalah yang terbaik? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1659.
Senjata terikat jiwa dan Elmer tidak akan pernah mendapatkan senjata seperti miliknya. Puas, David menyingkirkan sistem itu, dan pada saat yang sama, dia menarik kembali sistem di pikirannya. Saat ini, dia benar-benar berbeda dari saat pertama kali memasuki ruangan. Kekuatan, David barusan hanyalah seorang ruler ranker pemula. Tapi sekarang, dia sudah menjadi seorang ranker tingkat menengah. Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Dia bangkit dari tempat tidur dan menggerakkan tubuhnya dengan bebas. Krak, semua sendi di tubuhnya retak. David merasakan kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya. Perasaan kuat itu akhirnya kembali. Meskipun penampilan David tidak berubah setelah kekuatannya meningkat, dia semangatnya benar-benar berbeda. Ketika David menarik kembali kekuatan pikirannya, Elmer dan Nona Alba sedang membicarakan sesuatu di dalam ruangan lain di Treasure Trove. Tiba-tiba, Elmer tercengang. Alba segera menyadari perubahan pada Elmer, dan bertanya, "Elmer, ada yang salah?" "Nona Alba, saya merasakan energi yang kuat melintas, tetapi ketika saya mencoba mencarinya, aku tidak menemukannya." "Tidak ada apa-apa," jawab Elmer jujur. "Energi yang kuat, seberapa kuatnya?" Alba terus bertanya dengan rasa ingin tahu. "Itu tidak lebih lemah dari milikku." "Tidak lebih lemah dari milikmu? Maka itu adalah ranker berdaulat menengah. Tahukah kamu siapa mereka?" "Aku tidak tahu." Elmer menggelengkan kepalanya. Dia baru saja mengembangkan kekuatan pikirannya dan masih sangat lemah. Jika David tidak menarik kembali energinya saat dia menghilangkan perisai pikirannya, Elmer tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Karena ini adalah salah satu dari 108 zona perdagangan besar di pusat suci. Benua, itu normal bagi beberapa sovereign ranker yang tidak dikenal untuk sesekali melewati perusahaan dagang. Tidak masalah selama mereka tidak memusuhi kita." "Baiklah, Nona Alba," jawab Elmer. Sebenarnya, dia masih ingin memberitahu sesuatu pada Alba. Baru saja, dia tiba-tiba menemukan bahwa energi ini tidak lebih lemah dari energinya. Elmer merasa pihak lain sangat dekat, dan mereka bahkan mungkin ikut serta harta karun. Namun, dia tidak punya bukti, jadi dia tidak berani berkata apa-apa. Keduanya terus berbicara. David berada di kamarnya, perlahan beradaptasi dengan perubahan fisik yang terjadi oleh kekuatannya yang melonjak. Pada saat yang sama, dia membiasakan diri dengan kekuatan pangkat kedaulatan menengahnya. Selama beberapa hari berikutnya, David tidak keluar ruangan. Tidak ada yang mengganggunya kecuali saat Marley datang bersamanya anak perempuan. Peggy terus meminta David menceritakan kisahnya. Marley tidak berdaya. Secara kebetulan, dia perlu berbicara dengan David, jadi dia membawa serta Peggy. Namun, mengapa David ingin bermain dengan gadis kecil? Ada hal yang lebih penting yang harus dia tangani. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberitahu gadis kecil itu bahwa dia berhutang cerita padanya. Begitu dia selesai dengan pekerjaannya, dia perlahan akan menceritakan semua kisah ini padanya. Meskipun gadis kecil itu sedikit tidak senang, dia pandai membaca ruangan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1660. Dia tahu David benar-benar sibuk sekarang, jadi dia tidak melanjutkan membuat keributan dan pergi bersama ibunya dengan patuh. Beberapa hari kemudian, tok tok tok, seseorang mengetuk pintu. "Siapa ini?" David membuka matanya untuk bertanya. Saat ini, dia sedang duduk bersila di tempat tidur. Setelah beberapa hari terbiasa dengan kekuatan sovereign rank barunya, David hampir menguasainya dengan bantuan kekuatan pikirannya. "David, ini aku." Suara Alba terdengar dari balik pintu. "Nona Alba, tunggu sebentar, aku datang." David bangkit untuk membuka pintu. Saat melihat David, Alba tercengang. Dia tidak bertemu dengannya selama beberapa hari. Tetapi dia merasa seolah-olah dia telah melalui masa-masa sulit perubahan besar. Mengenai apa sebenarnya perubahan ini, dia tidak yakin. Dia adalah David yang sama, tetapi ada sesuatu yang salah pada dirinya. Aneh sekali, Alba penasaran. Ketika David melihatnya menatapnya, dia bertanya, "Ada apa, Nona Velowes?" "Oh, tidak apa-apa, saya baru ingat sesuatu, jadi saya melamun." Alba menjelaskan setelah sadar kembali. "Apa yang bisa saya bantu, Nona Velowes?" Tidak bisakah aku mengunjungimu tanpa tujuan yang jelas?" "David, kamu telah mengunci dirimu sendiri di dalam ruangan selama beberapa hari, jadi saya datang untuk melihat apakah kamu masih hidup. Apa haruskah aku memberitahu tuanmu jika sesuatu terjadi padamu di Treasure Trove dan dia datang?"
Alba bercanda, Nona Veloes, Anda lucu sekali. Apa yang bisa terjadi pada kita sekarang setelah kita berada di tahap ini? Saya baru saja berkultivasi dalam beberapa hari terakhir. Kata tuanku berolahraga ibarat mendayung perahu ke hulu, jika berhenti maju maka akan terjatuh ke belakang. Oleh karena itu, saya harus memanfaatkan setiap momen yang ada. Tuanku bilang dia akan muncul secara acak untuk memeriksaku. Jika saya tidak memenuhi standarnya, saya akan dihukum. Tuanmu akan datang, kapan? Alba langsung bertanya. Guru David diduga adalah seorang suci-suci. Merupakan berkah yang sangat besar untuk bisa mencapai kesuksesan sebesar itu. Jika dia bisa membina hubungan dengannya, dia akan menikmati manfaat yang tak terbatas dalam hidupnya. Oleh karena itu, Alba tentu saja ingin mengenal Guru David. Saya tidak punya ide. Dia selalu misterius dan tanpa jejak. Tidak ada yang tahu di mana. David, kamu harus memperkenalkanku pada tuanmu jika dia datang ke sini. Aku sangat ingin tahu tentang orang seperti apa pembangkit tenaga listrik seperti tuanmu itu. Saya mengagumi orang-orang kuat sejak saya masih muda. Nona Veloes, maaf telah mengecewakan Anda. Dia terlihat seperti orang tua pada umumnya. Tidak ada yang istimewa dari dia. Mungkin kamu menghabiskan terlalu banyak waktu bersamanya jadi itu sebabnya kamu tidak berpikir dia spesial. Tidak akan sama bagiku saat pertama kali bertemu dengannya. David, berjanjilah padaku. Oke, baiklah. Aku akan memberitahunya. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa dia ingin bertemu dengan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Anda hanya perlu menyebutkan nama saya kepadanya, kata Alba dengan penuh syukur. Saat dia melihat ekspresi bersemangat Alba, David memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, Nona Veloes, kali ini pendirian perusahaan dagang sebenarnya adalah ujian dari tuanku. Silsilah kami telah mengumpulkan banyak kekayaan, jadi tuanku ingin menggunakannya untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak mau maju sendiri. Oleh karena itu, dia menyerahkannya padaku. Jika Anda dapat membantu saya mengembangkan perusahaan, aku hanya perlu menyebutkan namamu ketika lelaki tua itu datang dan aku pun yakin dia akan bersedia bertemu denganmu. Dia bahkan mungkin memiliki kesan yang baik terhadapmu. Benarkah? Tentu saja. Kenapa aku berbohong padamu? Oke, David, serahkan padaku. Selama Anda dapat menyediakan likuiditas yang cukup, saya pasti membantu Anda mendirikan bisnis ini dalam waktu sesingkat mungkin, tapi syaratnya adalah kamu harus membawaku menemui tuanmu ketika dia datang ke sini. Kesepakatan. Tanpa berpikir panjang, David menyetujui permintaan Alba. Anda ingin hubungan yang baik dengan orang suci, bukan? Selama Anda bisa mengikuti instruksi saya dan meyakinkan keluarga Veloes untuk terlibat dan bantu aku, orang suci masa depan akan muncul tepat di depan matamu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.